sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام الشاهد الحلال والحرام ومؤيد الأحكام بالأحكام. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram masabihil dhulam wa sallim taslima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Al-Huda, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini dengan membawa nikmat iman, Islam serta kesehatan, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita langsung ke pembahasan durus fiqhiyah, pelajaran-pelajaran fikih al-halaqatur rabi'ah atau yang kelas 4. Ini sudah masuk dalam pembahasan zakat. Zakat ini termasuk rukun Islam. Artinya orang yang mengingkari kewajiban zakat maka bisa dihukumi sebagai orang kafir. Asal yang pokok-pokok itu dipegang, seseorang memegang dan meyakini bahwa yang pokok dalam rukun Islam itu wajib, maka dia adalah tetap orang Islam dan harus dihukumi sebagai orang Islam. Tapi kalau bukan yang pokok seperti perbedaan atau khilafiyah dalam kunut atau tidak kunut, 8 rakaat atau 20 rakaat tarawihnya, itu bukan masalah yang pokok, maka tidak bisa dihukumi sebagai kufur atau tidak kufur. Nah, itu hanya masalah-masalah furu'iyah. Yang pokok ini yang 5, yaitu syahadat, kemudian sholat dan juga zakat yang ada dalam pembahasan kita. Nah, zakat di sini punya syarat-syarat. Seorang akan menjadi orang yang wajib zakat, wajibuz zakat itu kalau memang sudah memenuhi syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka dia bukan orang yang wajib zakat. Terus apa? Ya mustahik aja udah. Mustahik kalau nggak mampu, atau kalau tidak, kalau dia sebenarnya orang yang mampu tapi belum juga terpenuhi kewajiban-kewajiban zakat yang nanti akan kita bahas, ya dia dibilang mustahik ya tidak, tapi dibilang muzaki juga tidak. Ada yang sering kita dengar mungkin diantaranya zakat fitrah. Zakat fitrah itu masuk Ramadan sampai khotib, sebelum khotib naik mimbar, khotib Idul Fitri. Jadi kalau khotib sudah naik mimbar berarti udah sholat atau belum tuh? Kalau Idul Fitri khotib naik mimbar berarti udah sholat belum tuh?
Udah. Itu bedanya Jumatan sama Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau khatib sudah naik mimbar berarti udah sholat. Nah itu sudah luput waktunya zakat fitrah, itu luput. Mulai dari awal Ramadan itu sudah bisa dibayarkan zakat fitrah. Nah ini tahunan. Maka nanti hukum tentang zakat, syarat-syarat yang saya maksud hukum di sini, ketetapan seseorang untuk bisa disebut sebagai orang yang wajib zakat, ini diantaranya adalah sudah 1 tahun kepemilikan hartanya. Kalau zakat fitrah 1 tahun ya ketemu Ramadan sama Ramadan. Adapun zakat selain zakat fitrah, zakat mal istilahnya, bisa perdagangan, bisa juga hewan ternak, bisa emas perak. Ini ada dalam putaran 1 tahun. Ada di halaman 135 kalau yang saya pegang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-awwalu yang pertama al-haulu adalah haul. Haul itu artinya 1 tahun. 5 ruwiyah karena hadis yang diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tidak wajib zakat dalam harta, dalam suatu harta hatta yahula alaihi al-haulu, sehingga genap alaihi atas harta tersebut apa al-haulu 1 tahun, sehingga genap 1 tahun. Ini dasar hadis yang mensyaratkan adanya haul dalam harta yang dizakatkan. Walima ruwiya an Abi Bakrin wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum i'tibarul hauli wa huwa madhabu fuqaha'il Madinah, yaitu anggap atau bilangan 1 tahun itu madhabu fuqaha'il Madinati adalah mazhab dari ahli fikih Madinah wa ulama'il amsar dan ulama beberapa kota. Syarat wajib zakat ini secara umum ada 3 hadirin. Yang pertama harus 1 tahun kepemilikannya. Yang kedua, secara umum ada 2 berarti 1 tahun. Yang kedua mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu batasan wajib zakat. Kalau orang misalnya punya harta tapi hartanya cuma dikit, ya nggak wajib zakat, namanya belum nisab. Contoh misalnya nisab untuk kambing 40, dia emang ternak kambing tapi ternaknya baru sampai 20, maka belum wajib zakat. Nggak apa-apa dia nggak bayar zakat setiap tahun juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena belum mencapai nisab. Itu namanya nisab. Secara umum zakat itu ada 2 syaratnya. Yang pertama mencapai 1 tahun, yang kedua mencapai nisabnya. Nisab adalah batas wajib zakat, batas kepemilikan wajib zakat. Nah, kemudian di sini khusus pembahasan tentang zakat hewan ternak. Pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan bahwa hewan ternak yang wajib dizakati, dikeluarkan zakatnya ini onta, kambing, dan sapi. Selain itu tidak wajib. Onta, kambing, sapi ini wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama adalah haul atau kepemilikan 1 tahun. Yang kedua syaratnya digembalakan. Yang ketiga syaratnya mencapai nisab. Kita bahas satu persatu. Yang sudah kita baca tadi adalah 1 tahun kepemilikan. Ada orang misalnya di Jakarta udah nggak ada kali ya yang melihara kambing atau melihara apalagi melihara sapi, udah nggak ada mungkin. Ada orang di kampung dia ternak kambing mulai dari bulan Januari, kemudian ketemu lagi bulan Januari dan ternaknya itu memang sudah mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan zakat karena kepemilikan ternaknya sudah 1 tahun. Itu yang dimaksud dengan haul 1 tahun. Tapi kalau baru 6 bulan kambingnya udah memenuhi nisab, udah mencapai nisab tapi baru 6 bulan, maka dia belum wajib juga. Walaupun kalau pengen mengeluarkan nggak apa-apa juga. Walaupun mengeluarkan boleh, namanya sedekah. Karena zakat itu nama lainnya sedekah wajibah.
Ada sedekah tatawu, sedekah sunnah, ada sedekah wajibah. Sedekah wajibah itu apa? Sedekah wajib, zakat. Nah, wajibnya bagaimana? Wajibnya kalau sudah mencapai 1 tahun, baru 6 bulan pengen ngeluarin gimana? Ustaz, boleh, tapi jadinya sebagai sedekah sunnah. Itu bedanya. Nah, orang yang ternak ini, ini secara umum sini memang ini masih. Ini ada orang ternak kambing misalnya. Nah, kepemilikannya dari Januari kemudian ketemu lagi sampai Januari lagi, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ini yang disebut dengan haul atau 1 tahun. Di Indonesia haul itu juga buat istilah untuk memperingati wafatnya seorang, maka disebut haul pakai h kecil. Kalau pakai H besar jadinya malapetaka, haul, atau jadinya kesulitan. Likulli haulim minal ahwali muqtahimi, itu pakai H besar kesulitan. Rasulullah yang menolong kita likulli haulin, dalam segala kesulitan, minal ahwali, dan dari seluruh kesulitan yang menyerang, pakai H besar. Kalau ini pakai H kecil, haul peringatan wafat. Haul keberapa? Haul ketiga, berarti wafatnya di 3 tahun. Haul ke-40, wafatnya sudah 40 tahun. Nah, di sini haul zakat juga 1 tahun. Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan seseorang, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ini hewan ternak, syarat pertama harus 1 tahun. Kemudian yang kedua, as-saumu, yaitu digembalakan. As-saumu huwa ar-ra'yu fi kala'in mubahin ghairi mamlukin. Yang disebut dengan penggembalaan itu adalah menggembalakan hewan fi kala'in mubahin ghairi mamlukin, dalam padang atau dalam satu rawa, dalam satu padang rumput yang mubah ghairi mamlukin, yang tidak dimiliki. Lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi saimatil ghanam zakatun. Beliau bersabda fi saimatil ghanami, dalam kambing yang digembalakan zakatun, itu ada zakatnya. Al-Bukhari. Walima ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ibilis saimati fi kulli arba'ina binta labunin. Dalam onta yang digembalakan setiap 40 tahun binta labunin, setiap 40 ekor, fi kulli arba'ina, setiap 40 ekor, binta labunin, mengeluarkan 2 bintu labun. Bintu labun itu onta yang umur 2 tahun. Bintu labun. Memang bahasa Arab macam-macam. Onta yang 1 tahun itu namanya bintu makhot. Onta yang 2 tahun namanya bintu labun. 3 tahun ke atas namanya hitqoh. Beda. Kambing, kalau kambingnya kambing kacang, kambing Jawa, namanya ma'az. Kalau kambingnya kambing domba, namanya do'n, beda-beda. Nah, di sini yang kedua, wajibnya zakat hewan ternak itu ada syarat wajibnya, yaitu as-saum, atau digembalakan di satu padang rumput, atau digembalakan di satu padang, satu area yang memang boleh dan tidak dimiliki oleh siapapun. Artinya begini saudara, kalau ada orang ternak kambing atau sapi atau onta, dia tidak gembalakan kambing itu, tapi dia piara di kandang, di area dia sendiri, dan itu areanya punya dia. Kena makanin juga, dia beli empannya, atau kalaupun nggak beli empan, dia punya tamannya itu juga punya dia sendiri, dia beli sendiri itu taman, dia beli sendiri itu sawah, pakai uangnya dia, maka yang seperti ini tidak wajib zakat. Nah, enteng kan jadinya? Enteng, ringan. Peternakan yang mengeluarkan biaya untuk makan ternaknya, maka tidak wajib zakat. Kalaupun mau zakat silakan, tapi namanya sedekah sunnah. Jadi yang wajib zakat itu ada orang ternak, makanin ternaknya, dia kasih empan ternaknya. Ini nggak pakai ongkos, dia nggak pernah beli itu rumputnya,
tapi cukup digiring aja, dibawa tiap pagi, nanti udah menjelang sore dia bawa lagi kandang, tiap hari begitu aja, diangonin gratis. Nah yang seperti ini kena zakat. Syaratnya seperti ini, syarat yang kedua. Jadi sekali lagi, kalau peternaknya ini tidak diangon, dia hanya di kandang sendiri, kena beli empan juga, dia biaya juga untuk ini, untuk sewa kandang, biaya juga lagi sewa kandangnya, maka tidak kena zakat. Dia tidak termasuk yang wajib zakat. Ini yang dimaksud dengan diangon atau digembalakan. Syarat pertama tadi 1 tahun, syarat yang kedua yang wajib dizakati itu adalah hewan yang digembalakan atau diangon. Kemudian yang ketiga, an-nisabu, mencapai nisab atau batas jumlah kepemilikan zakat. Nisab itu adalah batas minimal. Minimal sudah memiliki 40 misalnya kambing, baru wajib zakat. Sudah memiliki 5 onta, baru wajib zakat. Kalau baru punya 1 onta doang belum wajib. Baru punya onta 2 doang belum wajib. Sapi misalnya baru punya 3 belum wajib. Nah ini yang namanya nisab. Nisab ini batas minimal kepemilikan. Kalau dia sudah mencapai nisabnya, maka peternak ini wajib mengeluarkan zakatnya. Nah bagaimana nisab hewan ternak? Nah ada pembahasan yang berbeda. Kambing berapa, kemudian onta berapa nisabnya, kemudian sapi berapa nisabnya, nanti akan kita bahas. Secara umum kambing itu 40. Orang baru ternak kambing 39 kurang 1 doang, gak wajib. Gak wajib dia mengeluarkan zakat meskipun sudah setahun, meskipun dia gembalakan kambing itu di padang luas yang memang gak ngeluarin biaya. Kenapa gak wajib? Orang baru 39. Begitu juga sapi 30. Peternak punya sapi, gak ngeluarin biaya dia makannya. Pokoknya digiring, diangon tiap harinya begitu, udah setahun. Tapi dia baru punya 29. Padahal nisabnya sapi itu 30. Maka belum wajib juga. Belum wajib, artinya wajib di sini adalah yang tidak boleh diingkari dan harus dikeluarkan. Orang dia pemilik onta, dia memiliki onta baru 4, walaupun udah setahun, dan onta itu makannya, umpannya nggak ngeluarin biaya, dia angon aja sama dia, baru 4, maka belum wajib mengeluarkan zakat karena nisabnya onta 5. Jadi mencapai nisab ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, kategori atau keharusan mencapai nisab ini adalah batas standar yang paling rendah, dan ukuran-ukuran yang ada dalam fikih atau ketetapan-ketetapan yang ada dalam fikih itu adalah ketetapan-ketetapan yang standar paling rendah, saudara. Standar paling rendah. Kita perhatiin aja. Hadis tentang rukun Islam. Hadis tentang rukun Islam itu tentang seorang Arab tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah." Tunjukkan kepadaku perbuatan yang bisa membawa aku masuk surga. Rasulullah kemudian jawab, syahadat, jangan menyekutukan Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Haji belum disebut karena memang tahu belum wajib haji yang nanya ini. Puasa Ramadan. Kemudian dijawab ditanggapi oleh orang yang nanya ini, orang Arab yang nanya, hanya itu ya Rasulullah? Cuma itu. Kata orang Arab ini, wallahi la azida, demi Allah aku nggak akan tambah, udah segitu doang. Setelah sahabat ini pergi, orang Arab ini pergi, kemudian Rasulullah bilang, mau melihat nggak ahli surga? Iya, siapa Rasulullah? Itu yang barusan nanya, itu ahli surga. Artinya batas yang ada dalam fikih itu adalah batas standar yang paling mudah untuk digapai seseorang. Kalau orang ini sudah bisa melaksanakan standar ini, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat.
Ini secara umum rukun Islam. Nah, yang khusus misalnya sholat. Sholat itu standar fikih yang paling rendah dan paling mudah untuk diikuti oleh orang awam. Ya rukun-rukunnya aja. Apa rukunnya itu? Rukun yang sholat yang qauli, yang sifatnya bacaan itu cuma ada 4. Allahu Akbar, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sampai illallah, selawat. Udah itu doang. Itu standar banget tuh, fikih itu sangat standar. Nah, terakhir satu lagi salam. Assalamualaikum. Orang yang baru masuk Islam, mualaf, maka dia belajar yang 5 ini aja. Belajar Allahu Akbar, belajar Fatihah, belajar tasyahud, belajar selawat biar fasih, belajar Assalamualaikum. Jangan diajar iftitah, ulang yang panjang. Allahu Akbar kabiru, nggak salah kalau nggak iftitah, enggak. Apalagi diajarin doa tasyahud, diajarinnya sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Jangan yang standar-standar aja, karena fikih itu standar yang orang awam itu bisa memenuhi, orang awam itu bisa mencapainya. Puasa juga begitu. Puasa standarnya gimana? Puasa standar itu dari subuh sampai maghrib menahan keinginan perut dan keinginan di bawah perut. Di bawah perut tahu ya? Di bawah perut sejengkal. Keinginan farji maksudnya, sejengkal bawah perut. Standarnya gitu aja. Dari subuh sampai maghrib tidur, sah udah. Sah. Enggak sholat gimana Ustaz? Puasanya sah, enggak sholatnya dosa. Karena udah 2 hal yang berbeda itu. Puasanya sah tapi sholat enggak, tinggal dia enggak sholat, tinggal sholatnya dosa. Jadi sekali lagi fikih itu adalah ukuran standar. Ukuran standar adalah ukuran yang paling mudah untuk orang umum. Karenanya zakat di sini kalau disebutkan nisab sapi 30 standar untuk orang umum. 30, 29 andai dia nggak mau bayar zakat, 29 udah banyak banget itu sapi, 29 belum bayar zakat nggak apa-apa, belum dosa. Itu namanya standar umum. Tapi kalau anak-anak al-huda, jamaah al-huda, saya rasa bukan orang umum, orang khusus semua. Kayaknya punya sapi 3 aja udah pengen sedekah ya. Keluarin dia 1 dipotong. Boleh. Kenapa nggak ngikutin fikih? Karena itu standar umum. Lah kita mau orang-orang khusus kan. Kita kan orang-orang istimewa. Baru punya kambing, kambingnya baru 20, pengen disedekahin buat maulid besok 2, boleh. Kan belum sampai 40 Ustaz, itunya nisabnya, nggak apa-apa. Itu kan orang umum, standar fikih. Nah kita kan orang-orang khusus, orang-orang istimewa. Jadi kalau ngikutin standar fikih memang standar yang paling umum. Fikih itu standar yang paling rendah atau paling mudah dicapai oleh orang-orang umum. Nah nisab ini batas minimal. Saya katakan minimal karena mengikuti tadi istilah standar. Nisab ini adalah batas minimal kepemilikan ternak. Nisab yang ada pada hewan ternak. Bagaimana rinciannya? Awalu nisabil ibli khamsun fihi syatun wa fi 10 sa'atani wa fi 15 talatu syiyahin wa fi 20 arba'u syiyahin. Titik. Yang pertama dibahas oleh muallif di sini adalah nisab onta. Nggak ada yang miara onta di sini. Kebun binatang juga paling cuma berapa ekor, dan itu bukan buat ternak tapi buat wisata di Ragunan. Kalau ada orang miara onta, maka nisabnya 5 ekor. Seorang peternak dia punya onta 5 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing, bukan onta. Dikeluarin aja harga kambing. Misalnya kambing berapa? 3 juta, keluarin 3 juta. Soalnya onta itu 1 ekor ada 50 juta kali Ustaz ya. 50 juta Anda 1 ekor. Jadi bukan 5 ekor onta keluarin 1 onta, bukan. Tapi kepemilikan 5 ekor onta, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Kemudian tambah kepemilikannya. Orang ini
ternak, kemudian tambah ternaknya dia punya 10 onta, maka wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Tambah lagi 15 onta, maka wajib mengeluarkan 3 ekor, kelipatan 5. Tambah lagi dia punya 20 onta, maka wajib mengeluarkan 4. Ya, 4. Nah, kalau kita hitung prosentasenya, ya sepertinya sangat mudah. Kalau taruhlah onta itu 50 juta, 5 ekor berarti 250 juta ya. Dari 250 juta ngeluarin 3 juta, enteng kan ya? Enteng, kecil. Kecil. Atau 20 onta ngeluarin 4 kambing, 20 kali 50 1 M ya, 20 ekor kali 50 juta, enggak ya, 520 ekor unta, 1 ontanya 50 juta berapa? 1 M bener ya, 1 M cuma ngeluarin 4 ekor kambing, 4 kali 3 12 juta cuma, kira-kira begitu prosentasenya. Ini sampai kelipatan 4, 5, 10 ekor 2, 15 3, 20 4 kambing, 4 ekor kambing. Nanti kepemilikan 25 tidak mengeluarkan kambing lagi, tapi mulai dari 25 ekor unta ini mengeluarkan 1 unta, sebagaimana yang akan kita baca di sini. Wa fi sittin, mana tadi? Wa fi khamsin wa ishrina bintu makhadin. Dalam 25 ekor unta maka wajib mengeluarkan bintu makhad. Wa fi sittin wa thalathin, dalam kepemilikan 36, 25 ke 36 kira-kira kelipatan 10-nya, bintu labunin mengeluarkan bintu labun. Wa arba'in, dan dalam 40 hiqqatun mengeluarkan 1 hiqqah. Wa fi ihda wa sittin, dalam 61 hiqqatani mengeluarkan 2 hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin, dan dalam 121 talatu banati labunin mengeluarkan 3 onta bintu labun. Wa fi mi'atin wa talatin, 130 hiqqatun wa binta labunin mengeluarkan 1 onta hiqqah dan 2 bintu labun. Tsumma fi kulli arba'in, setiap kelipatan 40 ekor onta mengeluarkan bintu labunin, onta bintu labun. Wa fi kulli khamsin hiqqatun, setiap kelipatan 50 mengeluarkan 1 hiqqah. Lima sahha an Anasin anna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini dalilnya bahwasannya Sayyidina Abu Bakar katabalahu hadal kitabah, menulis ketetapan ini atau mewajibkan ketetapan ini, lima wajhahu ilal bahraini, pada sesuatu yang dia tujukan kepada negeri Bahrain. Wa huwa bismillahirrahmanirrahim, ini surat atau semacam instruksi dari Sayyidina dari Sayyidina Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi faridatus shadaqah. Ini adalah fardunya sedekah. Fardunya sedekah berarti sedekah wajib atau zakat. Allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwajibkan oleh Rasulullah alal muslimin, atas orang-orang muslim. Wallati amarallahu biha wa rasuluhu, dan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tentangnya. Faman sa'alaha minal muslimin ala wajiha falyutiha, maka barang siapa yang menanyakan kewajiban zakat ini dari orang-orang muslim, maka hendaklah dia mengeluarkan sesuai dengan ketetapannya. Wa man sa'ala fawqaha fala yu'ta, dan barang siapa yang meminta fawqaha di atasnya fala yu'ta, maka tidak diberikan. Fi arba'in wa ishrina minal ibli, dan seterusnya. Ini ketetapan dari Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menulis satu surat keputusan kepres kalau sekarang begini, atau satu undang-undang wajibnya zakat. Ini dasar, ini adalah athar atau perkataan Sayyidina Abu Bakar ini adalah dasar untuk wajibnya zakat peternakan. Hadirin jamaah rahmatullah, ada 3 jenis onta di sini. Ada bintu makhad, itu onta setahun. Kemudian ada bintu labun, itu onta 2 tahun. Dan satu lagi ada hiqqah, onta 3 tahun.
Dan itu nilainya, kalau kita bicara jual beli berarti harganya semakin tinggi antara bintu labun, bintu makhot, hiqah, maka makin mahal. Jadi bintu labun, bintu yang pertama bintu makhot 1 tahun ini lebih murah dibanding bintu labun yang 2 tahun, dan lebih murah bintu labun yang 2 tahun ini lebih murah dibanding yang 3 tahun, dan seterusnya seperti itu. Orang yang sudah ternak onta, dia punya kepemilikan 25 onta, maka wajib mengeluarkan 1 onta 1 tahun, umur 1 tahun. Nah kemudian dia punya 36 ekor onta, maka wajib mengeluarkan onta umur 2 tahun, 1 ekor juga tapi umur 2 tahun. Dia punya onta sudah dari 36 tadi sudah naik lagi, bukan hanya 36 ekor, tapi dia sudah punya 40 onta, maka dia wajib mengeluarkan 1 onta 3 tahun. Nah nanti setiap kelipatan ini, kelipatan kepemilikan onta jumlahnya setiap 40 kelipatan 40 maka mengeluarkan onta 2 tahun, setiap kelipatan 30 mengeluarkan onta 1 tahun, 40 mengeluarkan onta usia 2 tahun, kemudian kelipatan 50 mengeluarkan onta usia 3 tahun. Nah, tadi saya katakan onta 3 tahun ini lebih mahal dibanding onta 2 tahun. Onta 2 tahun lebih mahal dibanding onta 1 tahun. Ini kelipatannya setiap 30, setiap 40 dan setiap 50. Ini berdasarkan athar atau perkataan Sayyidina Umar yang beliau tulis ketika beliau menjadi khalifatul Rasulullah, menjadi pengganti Rasulullah. Fi arba'in wa ishrina minal ibili fama dunaha minal ganam min kulli khamsin syatun fa idza balagat khamsan wa ishrina ila khamsin, dan seterusnya. Ini masih isi dari ketetapan Sayyidina Abu Bakar, semacam undang-undang atau semacam keputusan beliau, keputusan presiden yang kemudian dijadikan sebagai dasar wajibnya zakat. Hadirin jemaah rahimakumullah, zakat ini, zakat ternak ini sangat penting, lebih-lebih di masa awal Islam, karena dulu masa Rasulullah belum ada kas negara, itu belum ada. Jadi untuk membiayai kemajuan Islam, untuk membiayai rakyat, apalagi rakyat yang miskin, ini semuanya diambilkan dari zakat. Masa Sayyidina Abu Bakar juga belum ada kas negara. Padahal kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar itu nggak mulus. Ketika beliau awal mula menggantikan Rasulullah, pasti yang namanya pemimpin baru itu pasti ada aja yang kontra. Nggak mau saya dipimpin sama Sayyidina Abu Bakar, saya mau dipimpin sama Muhammad. Pasti begitu, apalagi orang Arab. Nggak mau, banyak yang murtad. Bukan cuma murtad, banyak yang ngaku jadi nabi. Ini nabi, saya ganti Muhammad. Udah meninggal Nabi Muhammad, dia ngaku-ngaku nabi. Satu, banyak yang murtad. Satu, banyak yang dua, kasus yang kedua banyak yang ngaku nabi. Ketiga, banyak yang menolak wajibnya zakat. Jadi nggak mau store, walaupun orang dia banyak peternakannya, dia punya banyak pengembalaan, ya kambing, semuanya dia punya dan sudah mencapai nisab, menolak buat bayar zakat karena yang dilihat figur Nabi Muhammad, nggak mau ngikutin aturan Sayyidina Abu Bakar. Nah oleh karenanya pada masa itu, masa Sayyidina Abu Bakar, beliau berijtihad dan juga para sahabat lain kemudian mengizinkan dan menyetujui ijtihadnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau berijtihad untuk memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat. Kenapa diperangi? Karena orang yang menolak zakat ini berarti ingkar kepada kewajiban zakat. Ini berarti orang yang mengingkari rukun Islam. Kalau yang mengingkari rukun Islam berarti murtad. Ini bahaya. Pertama, bahaya untuk keyakinan umat Islam yang lain, bisa godain yang lain atau bisa mempengaruhi yang lain. Yang kedua, bahaya juga buat perekonomian umat Islam, di mana saat itu umat Islam
roda perekonomiannya itu banyak sekali diambilkan dari zakat ini. Dan memang zakat kalau dikelola dengan baik ini pasti nggak ada orang miskin, nggak ada orang fakir, pasti kecukupan semua itu andai dikelola dengan baik. Fi arba'in wa ishrina minal ibili fama dunaha minal ghanam wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.